Sering nggak sih kamu lihat soal matematika, terus rasanya langsung, aduh bosen banget. Nah, hari ini kita bakal ubah semua itu. Kita akan bongkar soal-soal ini dan menemukan petualangan seru di dalamnya. Karena percaya deh, setiap angka itu punya cerita. Oke, siap-siap ya. Dalam beberapa menit ke depan, kita nggak akan sekedar ngitung-ngitung biasa. Kita bakal jadi detektif angka dan mengubah cara kita mandang matematika selamanya. Yuk, mulai! Setiap petualangan besar itu kan dimulai dengan siapin bekal. Nah, di dunia matematika, bekal kita itu ya cuma 4 operasi dasar ini. Anggap aja, ini fondasi super kuat buat semua teka-teki yang bakal kita pecahin nanti. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini dia nih 4 alat utama di kotak perkakas kita. Mau itu buat nambah kekuatan, ngurangin rintangan, melipat gandakan hasil, atau bagi-bagi tugas, kita butuh semuanya. Oke, alat-alat dasar udah di tangan. Sekarang yuk kita coba pakai buat tantangan yang sedikit lebih menarik dan butuh strategi. Sekarang kita naik level. Kita bakal kenalan sama 2 alat bantu super di matematika, KPK dan FPB. Jangan takut dulu sama namanya ya. Anggap aja ini tuh jurus rahasia buat mecahin masalah-masalah tertentu dengan cepet banget. Jadi apa sih KPK dan FPB itu? Gampangnya gini deh. KPK itu bantu kita nemuin titik temu. Kapan 2 jadwal yang beda bisa ketemu bareng lagi. Kalau SPB itu buat nemuin potongan paling besar yang bisa kita buat dari beberapa benda. 2 konsep, 2 kekuatan super. Oke, langsung aja kita coba yuk. Misal kita punya angka 18 sama 12. Gimana caranya cari KPK dan FPB-nya? Nah, caranya adalah dengan ngebongkar DNA dari 2 angka ini, alias faktor-faktor pembentuknya. Nah, pas kita pecah kodenya, kita bisa lihat kalau 18 sama 12 itu punya DNA yang mirip kan? Sama-sama terbuat dari angka 2 dan 3. Bedanya cuma di pangkatnya aja. Dan disinilah semua jawabannya tersembunyi. Dan ini dia jawabannya. Buat cari KPK, kita ambil semua faktor dengan pangkat tertinggi. Hasilnya 36. Buat FPB, kita ambil faktor yang sama dengan pangkat rendah. Hasilnya 6. Kuncinya ternyata cuma di faktorisasi prima. Simple tapi elegan kan? Lanjut ke tantangan berikutnya. Pecahan. Aduh, banyak banget nih yang jiper lihat angka tumpuk-tumpuk begini. Tapi tenang, ini cuma jenis teka-teki lain yang nunggu dipecahkan. Yuk, kita taklukkan bareng-bareng. Ini dia teka-teki pertama kita. 3/8 ditambah 1/6. Gimana ya caranya nambahin 2 potongan yang ukurannya jelas-jelas beda? Nggak bisa langsung digabungin gitu aja kan? Kita harus cari cara biar potongannya jadi sama besar dulu. Nah, ini dia caranya. Pertama samain dulu penyebutnya. Dan hey, jurus KPK kita kepake lagi di sini. Kita dapat angka 24. Begitu pecahannya disesuaiin, tinggal kita jumlahin aja dah bagian atasnya. Selesai, 13/24. Gampang. Oke, penjumlahan udah jago nih. Gimana kalau kita naik level ke pembagian? Kelihatannya sih lebih serem ya. Tapi sebenarnya ada trik super keren yang bikin ini jadi gampang banget. Triknya itu simple banget. Ingat aja, dibalik terus dikali. Kita balik pecahan yang kedua, terus tanda baginya kita ganti jadi kali. Soal pembagian yang tadinya rumit, mendadak jadi perkalian biasa. Tinggal kita kalikan, sederhanakan, dan jawabannya adalah setengah. Efektif banget trik ini. Oke, kita udah ngumpulin semua alat dan jurus rahasia. Sekarang, saatnya kita pakai semua kekuatan ini buat mecahin masalah di dunia nyata. Ini dia bagian paling serunya dari petualangan kita. Tantangan pertama, skor sepak bola. Aturannya gini, menang dapat 3 poin, seri dapat 1, tapi kalau kalah, malah dikurangi 1 poin. Nah, tim Jaya Abadi ini menang 7 kali dan seri 2 kali. Yuk, kita hitung skor total mereka. Yuk, kita pecah perhitungannya bareng-bareng. 7 kemenangan dikali 3 poin berarti dapat 21. 2 kali seri dapat 2 poin. Karena total pertandingannya ada 12, berarti sisanya yaitu 3 pertandingan, hasilnya kalah. Masing-masing minus 1 poin, jadi totalnya minus 3. Jadi total nilainya tinggal kita jumlahin aja. 21 ditambah 2, terus dikurangin 3. Hasil akhirnya adalah 20. Tuh kan, operasi bilangan bulat yang sederhana tadi ternyata bisa bantu kita mengerti skor akhir sebuah tim. Lanjut ke soal berikutnya, soal jadwal.
Vina lesnya tiap 2 hari sekali, Levi tiap 3 hari. Ini masalah klasik banget tentang kapan dua jadwal yang beda bisa sinkron lagi. Polanya kayaknya pernah kita bahas deh. Ada yang ingat? Nah, benar banget. Ini tuh soal KPK yang nyamar jadi cerita. Kita tinggal cari kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3, yaitu 6. Artinya, jadwal mereka bakal ketemu lagi setiap 6 hari. 6 hari setelah Senin, ya berarti hari Minggu. Masalahnya langsung terpecahkan kalau kita tahu harus pakai alat yang mana. Oke, siap buat tantangan terakhir? Kali ini soal semangka nenek yang dibagi-bagi. Ini adalah soal tentang bagian-bagian dari sebuah keseluruhan. Kita tahu bagiannya kakek dan adik. Pertanyaannya, sisa berapa bagian buat adik? Caranya, ya tinggal kita kurangi aja semangka utuh itu dengan bagiannya kakek dan adik. Setelah kita samakan penyebutnya, kita bakal langsung tahu kalau sisanya itu persis setengah dari semangka itu. Wah, semua buat adik. Jadi, inilah inti dari petualangan kita hari ini. Matematika itu sebenarnya bukan cuma tentang angka-angka, tapi tentang ngerti pola dan cerita di baliknya. Tugas kita itu bukan cuma jadi penghitung, tapi jadi pemecah teka-teki. Kamu sekarang udah punya peralatannya. Kamu udah tahu jurus-jurusnya. Kamu udah berhasil mengubah soal jadi petualangan. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu. Dengan kekuatan baru ini, teka-teki apa yang bakal kamu pecahkan selanjutnya? Dunia di sekitar kita ini penuh dengan pola yang nunggu buat diungkap loh.